Selamat datang di Skin View. Episode sebelumnya aku pernah bikin yang varian Night Nourish dan aku bilang itu varian yang paling efek. Tapi sama aja bohong kalau yang siangnya juga nggak dipakai. Nah, untuk yang siangnya mana yang paling efek? Kalau packagingnya keempat-empatnya sama aja, cuman beda di warnanya aja. Radiant and Smooth itu pink muda, Care and Protect paling beda, dia orange gitu. Anti-age itu ungu tapi lebih mentereng dibanding yang Night Nourish. Terus Instant Glow dia pink tapi lebih deep dibanding Radiant and Smooth. Nah, untuk secara keseluruhan dia itu tube gendut, terus isinya ada yang 180 ml, ada yang 70 ml, tutupnya flip top. Dan ini packagingnya menurutku kegedean karena isinya tuh jadi nggak full gitu. Kalau ingredients listnya untuk yang menghindari paraben, empat-empatnya ada parabennya. Cuman yang Radiant and Smooth ini paling banyak, dia ada 3. Tapi sebenarnya paraben itu aman kok, karena kan empat-empatnya juga udah BPOM dan halal MUI juga. Terus keempat-empatnya mengandung parfum di list terakhir banget, dan emang dari baunya pun semuanya enak. Mungkin ada sedikit perbedaan masing-masing varian, tapi nggak begitu beda jauh. Terus sama-sama enak, sama-sama calming gitu, dan nggak nyentrong yang bikin pusing gitu kok, nggak enek. Untuk alkohol, keempat-empatnya mengandung phenoxyetanol, tapi tenang aja dia tuh aman dan gentle. Terus apalagi juga udah BPOM, jadi pasti persentasenya nggak akan setinggi itu kok. Setauku phenoxyetanol itu bisa dipakai sampai 1% aja, jadi untuk ingredients yang di bawah phenoxyetanol berarti itu persentasenya lebih rendah. Termasuk paraben dan parfum tadi. Terus ada juga alkoholnya di agak atas-atas gitu, supaya teksturnya itu juga lebih ringan dan lebih cepat meresap. Teksturnya kurang lebih sama ya, lotion gitu. Warnanya juga sama-sama putih, cuman yang Instant Glow itu rada ada hint pink kuning gitu. Terus untuk dibelinya semuanya masih gampang banget, cuman yang Instant Glow agak sedikit bermasa, jadi harus agak dihantam sedikit karena dia ada powderinya dikit. Tapi itu masih ringan kok semuanya. Terus juga mereka tuh cepet banget nyerapnya, nggak nyampe 1 menit itu udah langsung ngeset. Jadi pas awal-awal tuh rada lengket, cuman cepet banget langsung menuju ke matte yang nyerap, jadi nggak lengket, nggak greasy, nggak berat. Selain alkohol yang bikin kering atau iritasi, ada juga alkohol yang melembabkan, yang emollient, jadi dia ngisi pori sehingga kulit lebih halus dan lebih smooth. Nah, keempat-empatnya ini ada setel alkohol, terus yang Radiant and Smooth dia ketambahan steril alkohol di atas-atas. Tapi selain emollient, setel alkohol ini juga berpotensi iritasi rating 2 dan comedogenic rating 2 juga berdasarkan Insight Coder. Terus emollient lain selain alkohol, empat-empatnya juga mengandung sodium polyacrylat di tengah-tengah dan sama-sama mengandung tridesat 9 di akhir-akhir. Terus persamaan lainnya ada polyglycerol 3 lalala di semua varian kecuali yang Radiant and Smooth. Sama ada C1215 alkyl benzoat itu di list kedua banget di semuanya kecuali yang Radiant and Smooth juga. Nah, sementara kalau di Radiant and Smooth dia pakai castor oil sama glycerol stearat. Nah, glycerol stearat ini setauku bisa memicu beruntusan fungal acne buat yang sensitif. Nah, selain bikin kulit lembut yang kayak lembab minyak gitu, keempat-empatnya juga bikin kulit lebih halus. Biasanya itu karena ada silikon. Nah, silikon itu adalah selain emollient, dia juga oklusif. Oklusif itu membentuk lapisan tipis di atas permukaan kulit, jadi dia ngesil, dia ngelok kelembaban supaya nggak cepat menguap. Nah, untuk silikon di sini yang Radiant and Smooth dia pakai dimetikon di atas-atas. Biasanya silikon ini semakin tinggi kadarnya, dia akan semakin piling yang kayak daki gitu. Sementara varian lain dia pakainya siklometikon. Siklometikon itu selain emollient oklusif, dia juga humectant. Jadi humectant itu lembab air karena dia mengikat air dari lingkungan sekitar atau dari lapisan kulit yang lebih dalam sehingga kulit itu lebih terhidrasi. Terus humectant yang sama dari keempatnya itu ada yang powerful yaitu glycerin yang di atas-atas. Terus ada juga propylen glycol di tengah-tengah keempat-empatnya. Sama ada glyceryl glucoside di agak bawah gitu keempat-empatnya. Nah, kalau yang lain udah itu aja, sementara yang Instant Glow dia ketambahan hidroksietil selulose. Jadi secara keseluruhan keempat-empatnya sama-sama melembabkan, yang dominannya itu emollient, jadi kayak lembab minyak gitu. Terus juga sedikit oklusif, tapi ya pilingnya itu nggak begitu yang rontok banget, cuman ada residu di tangan gitu setelah kita nge-apply. Terus ada juga lembab yang kenyal gitu. Tapi meskipun kalau dari kekenyalan dan kelembabannya itu mirip banget, tapi mungkin finishnya sih yang agak beda karena mereka itu kan ada oil-oilnya gitu, tapi ada yang nyerap banget, ada yang masih ada kebentuk lapisan gitu. Nah, itu berkaitan sama UV filter yang dipakai karena keempat-empatnya ini sama-sama melindungi dari sinar UV. Untuk persamaan UV filter yang dipakai, keempat-empatnya mengandung butil methoxydibenzylmetan atau yang kita sebut avobenzone. Dia proteksinya sangat tinggi di sinar UVA 1 maupun 2, tapi sayangnya dia nggak stabil karena kehilangan efektivitas sebesar 36% hanya dalam waktu 1 jam pemakaian dari sinar matahari.
Makanya mereka pakai UV filter lain untuk menstabilkan si avobenzone itu. Nah, di sini mereka pakai octocrylene kecuali yang Radiant and Smooth. Karena emang octocrylene ini cukup stabil, dalam waktu 95 menit dia cuma kehilangan 10% dari SPF-nya. Dia juga bisa untuk meningkatkan water resistant dari suatu produk sunscreen karena dia chemical sunscreen yang larut dalam minyak. Kan kita tahu minyak sama air nggak bisa bersatu ya. Cuman emang kelemahannya dia itu perlindungannya nggak kuat. Dia melindungi dari UVB dan sebagian UVA2. Makanya ditambahin UV filter lain yaitu phenylbenzimidazole sulfonic acid atau disebut ensolizole di semua varian kecuali yang Radiant and Smooth. Nah, ensolizole ini dia chemical juga, proteksinya udah kuat terhadap UVB dan juga udah stabil. Terus dia juga water based jadi ringan. Nah, sementara untuk yang Radiant and Smooth dia pakainya ethyl cementoxinamide atau kita sebut octinoxate. Dia adalah chemical sunscreen yang larut dalam minyak, menyerap UVB tapi nggak stabil karena dalam waktu 35 menit aja dia udah kehilangan sebesar 10%. Nah, makanya dia harus dicombine dengan UV filter lain. Sementara di Radiant and Smooth dia cuman pakai ethyl cementoxinamide aja. Nah, jadi kalau dari UV filternya, keempat-empatnya melindungi dari sinar UVA dan UVB, tapi tingkat proteksinya beda-beda. Yang paling rendah itu yang Radiant and Smooth karena dia double UV protection aja, ingredientsnya cuma ada 2, dan salah satunya pun ada yang di bawah phenoxyetanol, jadi mungkin persentasenya sedikit. Terus proteksinya juga dua-duanya kurang stabil, jadi sebaiknya ini dipakai di indoor aja. Terus untuk yang Care and Protect sama si anti-age itu sama-sama triple UV protection karena ingredientsnya ada 3, sama persis juga, perlindungannya udah bagus, udah stabil. Terus SPF-nya SPF 15. Sementara yang Instant Glow ini yang paling tinggi karena meskipun dia sama-sama triple UV protection, ingredientsnya sama persis kayak Care and Protect sama anti-age, tapi persentasenya dia lebih tinggi karena dari list ingredientsnya dia lebih di atas-atas gitu. Dan ini sesuai dengan finishnya ya, meskipun keempat-empatnya ada ingredients UV filter yang oil based, tapi yang Radiant and Smooth itu yang paling matte karena di list kedua banget dia ada discharge phosphate. Itu adalah ingredients yang bikin matte. Terus untuk Care and Protect sama anti-age ini juga sebenarnya masih matte juga, tapi dia lebih bawah gitu di saat phosphate mah. Tapi meskipun begitu dia masih lebih tinggi dibanding octocrylene yang oil based tadi. Sementara yang Instant Glow dia discharge phosphate-nya itu yang paling rendah dan ada di bawahnya octocrylene. Jadi octocrylene-nya yang si oil based tadi itu lebih dominan. Jadi emang dia itu finishnya yang paling glowing, paling berminyak gitu sesuai dengan namanya. Nah, selain paling glowing, dia juga yang paling ada efek tone up-nya. Padahal kalau dari ingredients-nya kan keempat-empatnya ini chemical sunscreen yang nggak ada si physical sunscreen, jadi harusnya nggak ada white cast karena dia emang pakai pewarna itu yang ada kode nomor-nomor itu, jadi bukan efek white cast dari sunscreen. Cuman kalau di aku efek cerah seketika si Instant Glow itu agak abu-abu sih karena emang aku warm undertone, jadi mungkin yang kulitnya itu warm undertone atau sawo mateng atau yang lebih deep mungkin ini agak abu-abu sih. Nah, ini kelihatan ya kalau varian lain itu cerahnya bercahaya kuning, sementara Instant Glow itu bener-bener yang paling putih dan cool undertone karena rada pink-pink gitu. Sementara untuk mencerahkan jangka panjang mereka ada 3 bahan pencerah. Selain dari UV filter ada juga bahan ekstrak-ekstrak dan vitamin-vitamin. Untuk ingredients pencerah dari keempat varian ini kurang lebih sama ya, mereka mengandung Malpighia glabra fruit juice yang emang rich dari vitamin C. Terus ada camu-camu juga, Mircea dubia fruit juice ini juga sebagai emollient yang melembabkan, dan kandungan vitamin C di sini tuh lebih banyak dibanding ekstrak lemon yang biasa dipakai gitu. Terus ada juga licorice atau kayu manis. Terus mereka juga mengandung Q10 yang emang bagus untuk antioksidan. Kalau nggak salah sih ini namanya ubiquinone. Cuman menurutku jangan terlalu berlebih karena ekstrak-ekstrak tadi itu udah di bawah-bawah banget. Terus dia juga udah di bawah phenoxyetanol yang mana persentase maksimalnya itu juga nggak boleh tinggi kan. Terus untuk ubiquinone dia juga masih rendah meskipun lebih tinggi dibanding ekstrak-ekstrak. Nah, yang lebih tinggi lagi di sini ada vitamin C dalam bentuk sodium ascorbyl fosfat. Nah, sodium ini tuh lebih stabil dibanding vitamin C murni ya, tapi emang nggak seefektif vitamin C. Tapi juga udah bagus kok, cuman emang sih masih di bawah phenoxyetanol. Jadi kalau kalian notice sebenarnya empat-empatnya ini mirip ya, cuman emang ada tambahan sedikit. Untuk yang anti-age ini ada soya ekstrak kedelai yang emang bagus untuk anti-aging, tapi juga itu masih di bawah phenoxyetanol. Terus yang Radiant and Smooth dia ada tocopherol asetat atau vitamin E yang emang bagus untuk antioksidan juga, tapi juga udah di bawah-bawah meskipun lebih tinggi dibanding yang lain.
Jadi untuk kemampuan mencerahkannya, keempat-empatnya ini menurutku sama aja ya, sama-sama 95% kemurnian vitamin C, kemurnian ya bukan persentase. Terus sama-sama mengandung 3 bahan pencerah. Cuman untuk yang masih bingung mau pilih yang mana, untuk yang Radiant and Smooth sesuai klaimnya dia menjaga kulit tetap cerah karena dia mengandung bahan pencerah, tapi pelindungan UV-nya itu kurang maksimal. Jadi dia untuk pemakaian indoor aja untuk menjaga supaya kulit yang udah cerah itu nggak balik ke gelap lagi. Dan untuk Care and Protect dia lebih advance lagi karena perlindungannya lebih optimal, jadi dia bisa menangkal kulit-kulit yang udah belang. Dan di pemakaianku emang bener sesuai dengan yang di reviewku untuk yang Night Nourish itu pertama kali aku pakai body serum Nivea itu yang Care and Protect, dan bener kulit belangku itu berangsur-angsur mulai rata, meskipun nggak yang balik rata banget, nggak terus jadi yang cerah banget, tapi lumayan. Dan menurutku meskipun yang Care and Protect itu yang aku pakai bisa ngilangin belang, tapi yang Radiant and Smooth juga bisa kok, karena tingkat kecerahannya itu menurutku dua-duanya ini sama aja. Terus untuk yang anti age ini pun sama banget kayak yang Care and Protect, bedanya cuma dia sedikit banget lebih kenyal, tapi itu juga nggak yang signifikan banget, sama banget kok untuk personal experienceku. Terus untuk yang instant glow, nah ini yang menurutku paling beda sendiri karena dari finishnya dia juga paling glowing, paling cerah, dan long termnya dia emang yang paling cerah dibanding yang lain karena proteksinya juga yang paling optimal. Jadi secara keseluruhan menurutku body serumnya Nivea ini worth to buy karena dia lumayan affordable, efeknya pun juga ada, meskipun ya harus konsisten. Kalau di aku sih setelah habis satu tube itu baru lumayan kelihatan. Nah tapi untuk efek mencerahkannya sama-sama aja, cuman paling beda di proteksinya aja. Jadi semakin memproteksi itu otomatis bakal lebih cerah juga kan, cuman ya nggak begitu signifikan juga sih kalau di aku ya untuk pemakaian yang dominan indoor. Nah terus untuk mencerahkan si bekas hitam gitu, aku juga ada bekas luka. Kalau yang di bekas luka yang masih baru ini semuanya bisa kok untuk memudarkan gitu, cuman kalau yang lama sama-sama nggak bisa. Cuman kalau untuk efek lembabnya sih dari pemakaian pertama juga udah ada efek, cuman setelah 3 hari atau sampai semingguan gitu baru ada efek lembab yang permanen kalau di aku ya. Dan tentunya itu dengan pemakaian yang teratur. Jadi aku biasanya sehari itu pakai 3 kali, pagi sampai siang, terus siang itu sampai sore. Nah sore hari setelah mandi sore aku nggak pakai lagi, baru malamnya aku pakai lagi gitu. Terus juga menurutku semuanya ini masih nyaman dipakai, nggak lengket, nggak greasy, nggak bikin gerah gitu. Kalau kena air meskipun dia masih ada licin ya, cuman ya itu wajar, berarti kan dia masih ngelembapin, masih ada di situ. Cuman paling yang instant glow aja sih yang paling lebih licin dibanding yang lain, karena emang dia yang paling glowing kan. Kalau aku pribadi, kalau lagi on the budget banget, aku akan pilih yang Care and Protect aja, karena untuk harga yang murah 20 ribuan dibandingnya Radiant and Smooth, aku milih yang Care and Protect karena proteksinya tuh lebih optimal. Sementara kalau aku punya budget yang agak lebih, misalnya 40 ribuan gitu, daripada milih yang anti age, aku lebih prefer yang instant glow karena anti age sama Care and Protect itu mirip banget. Cuman yang instant glow sendiri aja SPF-nya juga cuma 25. Menurutku kalau untuk dipakai di outdoor ya kalau dibanding yang lain dia paling potent, tapi ya masih kurang sih menurutku kalau yang emang panas-panasan banget gitu. Jadi kalau menurutku pribadi ini semuanya tuh lebih baik dipakai di indoor aja, dan kalau untuk indoor menurutku Care and Protect aja udah cukup sih. Apalagi yang instant glow kalau di aku agak abu-abu, jadi kalau aku milih yang Care and Protect. Nah kalau dipakai daily menurutku ini udah cukup banget. Terus pakainya setakaran pemakaian sunscreen ya, karena kita kan mungkin pakai ini aja nggak pakai sunscreen terpisah. Kalau aku pribadi pakai sunscreen terpisah itu kalau bener-bener panas-panasan banget. Nah pakai setakaran sunscreen itu kalau buat badan 1 jari untuk setiap satu area, jadi misal lengan atas 1 jari, lengan bawah 1 jari gitu. Terus karena dia juga produk pelembab, jadi pakainya itu kalau bisa sih setelah mandi kan kulit masih lembab-lembabnya, itu langsung dikunci pakai ini. Terus sebelum pakai baju tunggu meresap dulu, tapi ini meresapnya cepet banget sih, jadi nggak perlu nunggu lama. Terus pakaiin baju supaya nggak meninggalkan noda kuning di baju. Kalau di aku sih nggak pernah ada noda kuning ya. Dan jangan lupa juga untuk reaplikasi setiap beberapa jam sekali. Kalau aku pribadi karena ini cuma buat daily aja, aku reapply itu kalau setiap habis wudhu aja sih. Terus jangan lupa juga pakai yang malam, karena di malam hari kulit kita beregenerasi, jadi akan menerima si nutrisi-nutrisi itu lebih dalam lagi. Cuman kalau misalkan on the budget banget, karena yang night itu kan biasanya lebih mahal ya, aku lihat di e-commerce juga yang night itu lumayan mahal, setara kayak anti age instant glow lah. Nah kalau misalkan on the budget banget,
aku mau kasih plot twist sedikit. Jadi ternyata yang Night Nourish sama Radiant and Smooth itu ingredientsnya sama banget. Nih aku kasih lihat, ini bener-bener triplek, urutannya sama banget, nggak dibolak-balik sama sekali. Dan aku lihat teksturnya, aromanya tuh ternyata emang sama banget. Pantesan aku tuh pas nyobain si Radiant and Smooth kayak nggak asing. Jadi nggak masalah kalau misalkan cuma punya budget untuk beli satu aja, silahkan beli satu yang siang, terus itu dipakai siang sama malam, nggak masalah. Aku juga pakai untuk siang itu dipakai sama malam sekalian, dan hasilnya sama-sama aja sih kayak pas aku pakai Night Nourish di malam hari. Jadi ya silahkan pilih sesuai budget aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa bodyguard itu juga cocok-cocokan, jadi tetap trial and error sendiri. Ciming.